Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini, Zainal Ansori ya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan cicil Bitcoin kita di minggu ke 59 ya. Nah, hari ini tanggal 20 Oktober 2025 ya. Kita update market terlebih dahulu ya. Hari ini market cap kripto ya mengalami kenaikan 2,81%, yaitu 3,73 triliun US dollar ya. Dan kondisi Fear and Greed Index masih fear di poin 30 ya. Namun kita dapat perhatikan di sini hari ini nampaknya market sudah mulai balik arah, di mana minggu lalu kita penuh tekanan, lebih banyak para investor yang menjual aset kriptonya daripada yang membeli. Nah, minggu kali ini setelah close candle weekly ya, kita melihat Bitcoin sudah menyentuh harga 110.000 US dollar kembali. Dalam 24 jam terakhir sudah mengalami kenaikan 2,95%. Dan kita dapat melihat juga altcoin lainnya juga mulai hijau ya teman-teman. Namun masih banyak beberapa altcoin yang belum balik ke harga normalnya sebelum waktu penurunan di DAM tanggal 10 ya, 10-11 Oktober lalu, dimana kita dapat melihat seperti Cardano masih 0,66, Hyperliquid masih 38 dolar ya, Chainlink 17, Sui bahkan 2, Avalanche 21 ya. Padahal altcoin ini di top 20 sebelumnya sempat masih tinggi lah harganya. Dapat kalian lihat di sini. Dalam 7 minggu terakhirnya ya, mereka masih di bawah harga minggu lalu. Saya ingat ini Avalanche. Nah, ada posisi long saya di Avalanche minggu lalu waktu penurunan sekitar 30 dolar harganya. Namun sekarang masih 21 US dollar. Ya, semoga saja dalam minggu ini market kripto kembali lagi ke harga paling tidak untuk Bitcoin bisa terus naik di atas harga 115.000 US dollar. Coba kita lihat untuk di CoinGlass ya, liquidationnya. Saya pantau beberapa hari lalu di mana trader yang melakukan sell cukup besar ya teman-teman. Nah, coba kita perhatikan di sini. Kalau dalam 7 hari terakhir, wah, sudah mulai banyak yang terlikuidasi ya. Oh, sorry, kita langsung di sini. Harusnya kita lihat di sini dulu. Nah, kita dapat melihat dulu, kita coba di sini dalam 4 jam terakhir lah. Nah, dalam 4 jam terakhir masih banyak yang long ya. Harusnya bukan 4 jam ya, 1 jam lah. Nah, di sini ini ya cukup lumayan, sekitar 45 juta dolar yang melakukan short ya. Dan ini akan terus bertambah, di mana kita tadi dapat melihat di liquidation maps-nya. Nah, secara time frame 30 ya kalau tidak salah. Nah, wah, kalian dapat melihat tebal ya teman-teman. Jika Bitcoin naik di atas harga 116.000, nah ini ada likuidasi 6,6 billion US dollar. Itu dia ya. Nah, selanjutnya kita pantau dulu untuk Bitcoin ETF flow-nya ya.
Nah, kita dapat melihat seminggu terakhir ya. Kalian perhatikan di sini totalnya banyak sekali outflow ya. Ya 15, 16, 17 ini. Rabu, Kamis, Jumat 3 hari ini tercatat outflow-nya sangat besar. Bahkan hari Jumat terakhir ini dari IBIT ya 366,6 juta US dollar totalnya. Tentu namanya institusi ya, mereka juga retail yang tidak paham cara untuk custody wallet mereka, sehingga mereka membeli di ETF. Ya kita terus akan pantau ya dalam minggu ini apakah masih akan terus ada outflow dari ETF Bitcoin atau malah dalam 1 minggu ini akan kembali ada inflow untuk ETF Bitcoinnya. Nah, coba kita untuk lihat chartnya dulu ya Bitcoin. Nah, ini kalian dapat melihat ya, sudah 3 hari ini ya. Ini tepatnya waktu itu tanggal 17, sekitar hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Senin ini kita sudah terus mengalami kenaikan. Ya, target berikutnya di sinilah, di atas 115 dapat seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga Bitcoin harganya menembus atau break di atas harga 115 ini. Paling tidak di sinilah close candlenya. Karena mayoritas orang dan saya pribadi juga masih berharap Bitcoin akan menembus harga all time high terbarunya. Masa bull market sudah sampai di sini saja, kan kurang seru ya teman-teman. Dimana masih banyak orang-orang yang berharap Bitcoin 150.000, 140.000 ya. Minim target kita lah di atas 130.000 US dollar lah. Ya, Bitcoin semoga saja penurunan yang terjadi kemarin tidak terulang ya teman-teman. Dan itu adalah restart atau reset market ya teman-teman secara alami untuk menghilangkan penumpang yang berharap cuan secara instan ya. Penumpang gelap ya diturunkan secara paksa sehingga kenaikan Bitcoin akan lebih ringan di minggu-minggu selanjutnya. Dan kita masih menunggu masih ada potensi pemotongan suku bunga juga untuk bulan Oktober ini, lebih tepatnya kurang lebihnya di tanggal 29 ya, 29 Oktober ini. Jerome Powell akan kembali melakukan kebijakan pemotongan suku bunga acuannya. Oke ya, itu dia sedikit update market hari ini. Kita lanjutkan cicil Bitcoin saja ya, mumpung masih harganya lumayan ya teman-teman. Jadi jangan ditunda-tunda. Teman-teman yang kemarin beli di harga bawah, selamat ya. Jadi kalian harus beli saat turun ya, jangan takut. Convictionnya kalian harus mantapkan. Kalian beli, yang penting DCA. Nah, setelah rally seperti ini kan, wah senang pastinya. Nah, ini mumpung masih harganya 110.000, kita lanjutkan cicil Bitcoinnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasinya ya. Bitcoin saat ini harganya 1,8 M ya. Langsung saja kita ke wallet di sini. Jangan lama-lama ya teman-teman, sebelum harganya kembali di atas 115.000 US dollar. Nah, pertama update dulu portofolio kita saat ini sedang floating profit 22,83%. Dan Bitcoin kita saat ini ya 0,003719 sekian BTC dengan nilai saat ini 6.800.000 ya. Jadi minggu lalu kita modalnya 5.800.000. 5.800.000 kita
profit ya sekitar 1 juta lah. Nah, kalau kalian bertanya di sini, Bang, kenapa tidak sama floating profitnya di sini kok 1.200.000? Ya kurang paham juga ya. Mungkin kena biaya fee, biaya pajak lain sebagainya ya teman-teman. Sehingga mungkin pembelian kita berkurang di sana. Dan mungkin saja kita membelinya tidak sampai 5.800.000. Makanya kita profitnya 1.200.000 lebih di sini. Kita coba cek di sini USDT. Nah, masih ada. Dan teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini juga, jika kalian ingin diversifikasi Bitcoin dan emas, di aplikasi ini juga bisa membeli gold ya teman-teman. Kalian bisa membelinya, ada US stock dan sebagainya. Oke. Kita masukkan di sini dulu berapa 100.000 saat ini ya. 6,1. Oke, kita tetap beli Bitcoinnya 6,1. Langsung saja kita ke market, ubah di sini BTC USDT. Nah, ini dia. Lalu kita ubah marketnya market instan dan kita langsung masukkan 6,1. Yuk, biar singkat saja ya. Kita beli Bitcoin saat ini di harga 110.000 US dollar di minggu ke-59. Bismillahirrahmanirrahim, beli Bitcoinnya ya. Order by successfully. Oke, kita coba cek di historinya di sini. Sekarang tanggal 20 ya teman-teman. Kita refresh dulu ya. Nah, sudah masuk ya. Tanggal 20 Oktober 2025. Langsung kita lihat di wallet. Oh, sorry. Nah, saldo kita sudah bertambah ya. Bitcoin kita saat ini 0,003769 sekian BTC dengan nilai 6.890. Kita akan lanjutkan terus konsisten DCA sampai 2029 ya, di siklus selanjutnya. Teman-teman pastikan selalu ikuti DCA kita yang setiap minggu ya. Kalian dapat menilai nanti worth it enggak kita melakukan DCA. Atau teman-teman yang ingin punya inisiatif cicil altcoin, saya sarankan jangan sampai cicil altcoin ya teman-teman, karena yang paling teruji di kripto ya, khususnya yaitu marketnya Bitcoin. Untuk altcoin dia punya founder, dia punya perusahaan. Jika di masa depan, tahun depan perusahaannya sudah tidak berjalan, Web3 industrinya tidak berjalan, maka portofolio kalian pastilah akan rugi ya teman-teman. Hanya Bitcoin yang paling pas melakukan strategi DCA ini. Oke, itu dia ya video kali ini. Jika kalian suka terhadap video kali ini, jangan lupa like ya, like video ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Pesan kita, lakukan DCA ya, dan pastikan menggunakan uang dingin. Jangan sampai terpancing untuk trading future, untuk menghindari kalian kehilangan modal kalian. Karena tidak mudah ya mengumpulkan uang, saya tahu itu. Ya, oke. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya.